Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'ul fihi innal fulmiyat amma ba'du. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang sholat wajib. Jadi saya mohon untuk anak-anak meresum materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita ke materi inti, ini penting saya beritahu bahwa hidup itu memakai ilmu hakikat. Saya ulang lagi, hidup itu memakai ilmu hakikat. Hakikat kita itu sebagai hamba. Jadi status dasar hamba itu wajib menghamba, wajib takzim atau memuliakan kepada Tuhannya. Maka status permanennya manusia itu hamba. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairul khalqi yang statusnya sebagai ciptaan Allah yang sebagus-bagusnya, dikatakan sebagai khairul khalqi karena Allah itu pernah diisrokan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat. Tuh. Jadi cirinya Nabi dalam menghambakan dirinya kepada Allah yaitu menikmati sujud ketika menjalankan ibadah sholat wajib. Makanya Nabi kalau sudah sholat, itu semua sholat wajib atau sholat sunnah, yang penting sholat, itu ketika sujud atau rukuk, ketika kakinya bengkak atau memar, bahkan tersengat tawon atau kalajengking, maka Nabi itu tidak akan terasa bahwa itu tersengat. Karena khusyuknya Nabi, hakikatnya itu hakikat hamba itu karena nikmatnya hamba ketika menghambakan Tuhannya sampai tidak terasa bahwa dirinya itu tersengat oleh lebah. Itu. Tapi kalau zaman sekarang, zaman akhir ini, ketika sholat itu lama, contoh sholat tarawih sekarang ini, imamnya lama, maka kita sudah jengkel. Waduh, ini imamnya ini tidak pengertian. Bahkan sekarang ada istilah kulwalik. Nah itu, wis, teriak-teriak di belakang itu. Kalaupun ada imam yang sholat tarawihnya cepat, itu akan menjadi idola. Musolanya itu akan menjadi ramai. Banyak umatnya nanti. Itulah. Makanya
ya, tips kita sebagai hamba itu dijelaskan bahwa ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Orientasimu itu kembali kepada Tuhan, itu jangan kita itu menuruti nafsu, kita itu menuruti kepinginan. Orientasi kita itu lillah billah, wallahi. Tuh. Jadi ketika ini ada cerita, ketika ulama ditanya, misal disuruh milih antara surga dan sholat, maka ulama tersebut akan memilih sholat. Loh, kok bisa? Kenapa? Jawabnya ulama, saya kalau pilih surga berarti saya akan menuruti nafsu. Nafsunya bagaimana di surga? Ya, karena di surga itu ingin menuruti nafsu, yaitu ketemu bidadari. Bidadari itu artisnya surga. Kemudian di surga itu hidup enak, makan enak, itu. Tetapi kalau saya memilih sholat, karena saya itu ingin takzim kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwa identitas saya takzim itu karena saya itu sebagai hamba. Yang hamba itu wajib takzim kepada Allah. Tentu takzim itu akan saya dahulukan ketimbang sesuatu yang cuma menuruti nafsu. Nafsu masuk surga. Paling-paling di surga itu akan tidur sama bidadari dan makan enak-enak. Itu makanya ulama-ulama dulu itu menjadi wali. Karena berpikirnya seperti itu. Ya kan? Sholat itu merupakan takzim, bukan sholat itu mengejar surga. Tuh. Tapi kalau sekarang zaman-zaman akhir, sholat itu agar masuk surga dan ketemu bidadari. Tuh, coba kalau kalian ditanya, kalian sholat ingin apa? Pasti sekarang itu jawabnya sholat karena ingin masuk surga. Makanya kita luruskan bahwa sholat itu adalah takzim kita sebagai hamba kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi mindset kita harus dibenarkan. Ya, mindset kita harus dibenarkan. Bayangkan saja kalau kita ingin masuk surga, kemudian oleh malaikat kita itu ditolak. Kemudian kita disuruh oleh malaikat itu sholat lagi. Atau disuruh untuk sholat supaya kita itu bisa masuk surga. Itu. Sudah. Kemudian kita masuk ke bab hukum sholat wajib. Ini saya menggunakan kitab Fathul Qorib. Jadi sanadnya jelas. Sanad itu runtutannya ke atas sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jelas, bukan menggunakan syekh atau kiai Google. Ahkamus sholat, hukum-hukum sholat, waya luhutan ad-du'a'u. Jadi pengertian sholat itu
itu menurut bahasa itu adalah ad-du'a, itu berdoa. Berdoa itu memohon. Jadi hakikatnya benar, hakikat sebagai hamba kepada Tuhannya itu memang doa, memohon. Itu. Wasyar'an, sholat menurut pengertian syara, kama qala ar-Rafi'iyu, seperti yang diucapkan atau yang dikatakan Imam Rafi'i, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. Sholat secara syara yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan. Itu adalah penjelasan dari pengertian sholat menurut ahli bahasa dan menurut syara. As-sholatu mafrudatu. Adapun sholat yang difardukan, fardu itu wajib. Wa fi ba'din nusah, menurut sebagian keterangan itu menggunakan kata-kata khomsun, ya, menggunakan kata-kata khomsun, yaitu sholat 5, yaitu sholat 5 yang diwajibkan itu. Yajibu kullun minha bi awalil wakti wujuban. Masing-masing wajib dikerjakan di awal waktu secara leluasa, wujuban muwasa'an. Ila ayyabqa minal wakti ma yasa'uha fayaqidu hinaidin. Masing-masing wajib dikerjakan di awal waktu secara leluasa sampai waktu tersebut menjadi habis. Maka ketika itu sempitlah waktu untuk mengerjakan sholat. Tuh. Untuk sholat 5 waktu, yang pertama adalah az-zuhru, yaitu sholat zuhur. Menurut Imam Nawawi, sumiyat bidzalika, dikatakan sholat duhur, li'annaha dhohiratun wasaton nahari, karena sholat tersebut tampak nyata atau dhohir di tengah-tengah siang hari. Ini dikatakan sholat duhur atau sholat dhohir. Adapun wa awwalu waqtiha zawalu aimailun asyamsi. Adapun permulaannya waktunya sholat duhur ini yaitu mulai condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Bukan dengan melihat keadaan ya, tetapi dengan melihat benda yang dapat kita lihat secara nyata. Contoh kita menancapkan kayu atau tiang di tengah lapang. Kemudian ada bayangan yang nyata, bayangan itu tepat di bawah benda itu. Jadi condongnya matahari tersebut dapat diketahui dengan perpindahan bayangan ke arah timur. Jadi dari bayangan itu menuju timur. Ya, karena matahari itu tepat di tengah, kemudian matahari itu akan bergeser ke barat. Tuh. Dan bayangan itu akan habis, terpendeknya itu akan habis, yakni saat-saat naiknya matahari itu.
Wa akhiruhu ay waktu zuhri, adapun habisnya waktu duhur, idza soro zillu kulli syai'in mislahu ba'da ay ghairi zilli zawali, ketika bayangan sesuatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda itu selain bayangan condong waktunya. Jadi waktu zuhur itu akan habis ketika bayangan dan benda jika diukur itu panjangnya sama. Misal kita menancapkan benda itu 1 meter 20 cm, yang menancap itu 20 cm, sehingga benda yang di atas itu 1 meter, bayangannya itu juga 1 meter, maka habis itu waktu sholat duhur. Wadhilu logotan asitru, dikatakan bahwa arti bayangan itu menurut bahasa adalah tutup. Ya, tutup. Aku berada di dalam bayangannya fulan. Aku berada di bayangannya kacung, artinya ditutupi oleh si kacung, dan tidak wujud bayangan itu bila tidak ada yang menyinari atau matahari itu. Sudah, itu adalah ketentuan waktu sholat duhur. Kemudian yang nomor 2, wal asru, yaitu sholat asar. Ai sulatuha wasumiyat bidzalika limu asarotiha waktal huruf. Jadi waktal huruf, jadi dinamakan sholat asar itu karena sholat tersebut mendekati waktu menjelang terbenamnya matahari. Tuh, jadi ketika matahari mau terbenam itu dinamakan sholat asar. Wal asri, demi waktu asar. Tuh. Wa awal waktu ziyadatu ala dzilil misli, permulaan sholat asar yaitu bayangan suku benda itu menjadi bertambah panjang dari bendanya. Tadi waktu sholat duhur itu akan habis ketika benda dan bayangannya itu sama. Sekarang sholat asar itu masuk ke waktunya bila bayangannya itu lebih panjang daripada bendanya itu. Itu sudah masuk waktu sholat asar. Walil asri khamsu awqatin. Jadi waktu sholat asar itu ada 5 macam. Ahaduha waktul fadilati wawa fi'luha awal waktu. Yang pertama, waktu yang utama, yaitu mengerjakan sholat asar itu di awal waktu. Wathani waktul ikhtiar. Yang kedua, waktu sholat asar yaitu waktu ikhtiar. Wa asyara lahul musoneb, itu kiai musoneb atau pengarang itu memberi petunjuk bahwa habisnya waktu sholat asar dalam waktu ikhtiar itu sampai zilil mislen, sampai bayangan benda itu menjadi 2 kali panjang, 2 kali lipat panjangnya itu. Misal bendanya itu 1 meter, bayangannya itu 2 meter itu. Wathalisu waktul jawas. Yang nomor 3 itu waktu jawas. Apa waktu jawas? Yaitu wafil jawas ila ghurubis syamsi, waktu asar ini sampai terbenamnya matahari. Tuh. Warabiu waktul jawas. Yang nomor 4 yaitu waktu jawas bila karohatin, yaitu waktu jawas tanpa ada kemakruhan.
wa huwa mim masiri dzillil mislain ilal isfiror, yaitu mulai bayangan suatu benda menjadi 2 kali panjangnya sampai keluarnya mega kuning. Jadi bayangan itu sudah 2 kali lipat, kemudian dari ufuk, kemudian dari arah barat itu ada mega kuning. Tuh. Wal khomisu waktu tahrim. Yang kelima itu waktu haram. Wa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha, yaitu mengakhirkan waktu sekiranya waktu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan untuk mengerjakan sholat ngasar. Berarti yang nomor 5 itu waktu haram, di mana waktu itu sudah habis. Sudah, sekarang kita ke sholat maghrib. Ayat sholatuha sumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub, dikatakan sholat maghrib karena sholat tersebut dikerjakan pada waktu terbenamnya matahari, waktu ghurub, waktu syurub. Itu waktu wahidun, jadi sholat maghrib itu waktunya cuma 1, ya. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu mulai terbenamnya matahari. Ini bijami kursiha, jadi terbenamnya itu seluruhan. Wa yadru baqau sujain ba'dahu, jadi adanya surut yang berlangsung sesudah terbenamnya matahari dan tidak mempengaruhinya. Ini su'ain ba'dahu. Wal qadimu rohajahu an-Nawawi, menurut pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dikuatkan oleh Imam Nawawi, bahwa sesungguhnya anna waqtaha yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmar, bahwa sesungguhnya waktu sholat maghrib itu panjang, yakni sampai terbenamnya mega merah. Jadi waktunya sholat maghrib itu terbenamnya matahari itu sampai benar-benar tenggelam, sampai mega merah yang mengelilingi matahari itu hilang. Itu waktunya sholat maghrib. Kemudian yang nomor 4 yaitu wal isya'u, sholat isya. Isya'u bikasril aini, mamdudun ismun walidolam, yang dengan dibaca kasroh, yaitu dan dibaca panjang dalam sebutan bagi permulaan keadaan gelap. Ini sholat isya. Wa sumiyat as-sholatu bidzalika li fihi, dikatakan sholat isya itu karena mengerjakan di dalam waktu permulaan gelap. Ini dikatakan habisnya sholat maghrib itu sampai mega merah itu hilang, berarti langit itu benar-benar gelap. Wa awalu waqti idza ghoba asyaqaqul ahmar, adapun permulaan waktu sholat isya yaitu ketika mulai terbenamnya mega merah. Jadi mega merah itu sampai terbenam. Ama baladu alladzi la yaghibu fihi asyafaq, jadi ketika ini contoh negara dalam keadaan di situ tidak ada meganya, ya, tidak kelihatan meganya, maka negara itu memperkirakan adanya masa atau mega tersebut sampai terbenam. Kalau Indonesia itu mudah, ada meganya itu. Tuh. Walaha waktani, sholat isya itu ada 2 waktu. Ahaduhuma ikhtiyarun, yang pertama sholat isya itu ada waktu ikhtiar. Itu wasyaro lahu bikoli, jadi Kiai Musoneb pengarang itu memberi petunjuk
wa akhiruhu yamtaddu. Itu waktu ikhtiar itu panjang, habisnya sampai sepertiga malam. Jadi waktu isya itu sampai sepertiga malam itu. Wathani jawazun, yang nomor 2 waktu jawas. Ini waktu jawas, waktu sholat isya yang nomor 2 yaitu waktu jawas ini. Bahwa di dalam waktu jawas maka habisnya waktu sholat isya adalah sampai terbitnya fajar shodiq, yakni fajar yang terpelantang secara luas di sebelah timur. Ini ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu posisinya tidak membentang. Fajar kadzib itu tidak membentang, tetapi membujur dengan berjalan di atas langit, kemudian hilang disertai dengan gelap. Tapi kalau fajar shodiq itu akan terbentang secara luas ke sebelah timur ini. Sudah, kemudian kita ke nomor 5 yaitu sholat subuh. Subhu sholatuhu wa waluhutan awalun nahar. Sholat subuh menurut bahasa ialah permulaan siang. Dan sholat ini dinamai dengan subuh karena mengerjakannya di permulaan siang. Siang ya bukan siang wis matahari kelihatan, tetapi di situ habisnya malam. Jadi permulaan siang, habisnya malam. Walha kal asri, sholat subuh itu waktunya seperti sholat asar, maksudnya ada 5 itu. 5 waktu. Aduma waktu fadilah. Yang nomor pertama waktu yang utama yakni di permulaan waktu subuh. Ini waktu yang mulia, itu di awal sholat subuh. Wathani waktu ikhtiar, yang nomor 2 yaitu waktu ikhtiar. Awal waktunya tu'ulul fajri, yaitu permulaannya yaitu mulai terbitnya fajar shodiq sampai keluarnya remang-remang cahaya itu. Wathalis waktu jawas, yang nomor 3 yaitu waktu jawas. Apa waktu jawas? Yaitu waktu jawas, waktu yang disertai dengan makruh ini. Jadi waktunya itu hampir mendekati terbitnya matahari ini. Warobi'u jawazun bila karohatin, yang nomor 4 yaitu jawas tanpa ada kemakruhan, yaitu sampai dengan keluarnya mega merah. Wal khomisu waktu tahrim, yang nomor 5 yaitu waktu haram, yaitu takhiruha ila ayabqa minal waqti ma la hayasauha, sampai waktu yang sudah tidak leluasa lagi dalam mengerjakan sholat. Itu artinya waktu sholat subuh itu sudah habis. Mungkin ini cukup sekian materi tentang sholat wajib. Semoga kita mengerjakan sholat tepat waktu, ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.